Monggo Bu Cucu. Iya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di Selasa malam, ngobrol pintar Selasa malam, bertemu pendidik Nusantara yang Kabupaten Wonosobo yang ke-180 dan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan SLCC PGRI dan Kominfo Dinas Dikora Kabupaten Wonosobo. Malam hari ini luar biasa ya, kita kedatangan narasumber dari Banyuwangi ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tunggul yang sudah bersedia hadir di Kabupaten Wonosobo membersamai teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kemudian terima kasih sekali kepada Ibu Riana yang nanti akan membersamai Bapak Tunggul sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bapak Tunggul dan Ibu Riana, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Riana dan Pak Tunggul. Nanti apabila teman-teman masih membutuhkan waktu, membutuhkan jawaban dari Pak Tunggul, nanti bisa ditambah lagi sampai setengah 10 waktunya. Dan mohon maaf sekali Pak Tunggul, ini teman-teman belum semuanya bisa masuk. Tadi sudah ada yang WA saya juga, kemudian ada juga yang kemungkinan baru baru saja isaan tadi Pak Catur sampaikan, baru saja isaan, ada yang lagi apa namanya makan malam dan sebagainya. Dan insya Allah nanti semakin malam teman-teman akan semakin banyak yang bergabung. Jadi mohon maaf Pak Tunggul dan silahkan Bu Riana, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Riana dan Pak Tunggul. Silahkan Bu Riana. Terima kasih Bu Cucu. Oke. Saya mulai nggih Bu Cucu nggih. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Pak. Ibu Komunitas Guru Belajar Berbagi Wonosobo. Yang terhormat Bu Cucu dan Pak Catur selaku pengurus KGB Wonosobo. Yang terhormat Bapak Tunggul Harwanto selaku narasumber yang mau berbagi ilmu pada malam hari ini, serta seluruh peserta ngopi semalam yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun secara daring, pada malam ini kita bisa berkumpul dalam acara ngopi semalam dengan tema mendesain sumber belajar berwawasan lingkungan. Ngopi semalam hari ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kita ketahui bahwa tantangan pendidikan di era saat ini bukan hanya menyiapkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tapi juga peduli terhadap lingkungan. Kita ketahui Bapak Ibu di lingkungan kita anak-anak banyak yang kurang peduli terhadap lingkungan, bahkan buang sampah sudah disiapi tempat sampah, tapi kadang membuangnya juga tidak di tempat sampah. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk mampu mendesain sumber belajar yang tidak hanya menarik dan kontekstual, tetapi juga berwawasan lingkungan, sehingga dapat menanamkan nilai kepedulian kelestarian alam sejak dini, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus menanamkan kesadaran dan kepedulian lingkungan kepada peserta didik. Dalam kesempatan ini kita berbahagia karena telah hadir narasumber yang merupakan Dewan Pendidikan sekaligus pemerhati lingkungan. Beliau adalah Bapak Tunggul Harwanto, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Bapak Unggul pendidikan terakhir adalah S2 Kedokteran Keluarga UNS Surabaya. Penghargaan yang pernah diraih oleh Bapak Tunggul, juara 1 Nasional Gramedia Reading, juara 1 Nasional Anugerah Jurnalisme Warga, juara 1 Provinsi Video Kreatif Potensi Desa, juara 1 Provinsi Desa Literasi Inklusi, juara 1 Nasional Film Dokumenter Pendidikan Kesetaraan. Banyak sekali ya Bapak Ibu penghargaan yang pernah diraih oleh Bapak Tunggul.
Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi tentang bagaimana mendesain sumber belajar berwawasan lingkungan. Tentunya pembelajaran yang ramah lingkungan, kreatif, inovatif, sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Riana Susanti dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah memandu acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara ngopi semalam, pertama pembukaan, tadi ada sambutan Ketua KGB sudah dilaksanakan, kemudian pemaparan materi utama oleh narasumber. Seksi yang keempat adalah sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Dan yang kelima, penutup. Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Suara bisa terdengar ya Bu Cucu? Aman, Bu, Oh lancar. iya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini telah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Tunggul Harwanto. Beliau malam ini akan membawakan materi tentang mendesain sumber belajar berwawasan lingkungan. Sebuah topik yang dapat menjadi inspirasi dalam merancang media pembelajaran yang kreatif sekaligus ramah lingkungan. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini kepada Bapak Tunggul Harwanto. Kami persilahkan. Monggo Bapak Tunggul. Baik, selamat malam yang saya hormati Ibu Jujuk dan Pak Catur. Terutama juga buat moderator Bu Riana, makasih banyak malam hari ini. Terus terang saya merasa terhormat karena bisa berada di tengah-tengah Ibu Guru, para pendidik yang luar biasa yang terus menggerakkan bagaimana iklim belajar yang positif gitu ya melalui kelompok komunitas guru belajar Nusantara. Dan malam hari ini saya izin untuk berbagi pengalaman sebenarnya. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus mengembangkan proses belajar yang menyenangkan. Apalagi sekarang kita sedang apa namanya berjuang untuk bagaimana supaya kurikulum deep learning ini adalah menjadi salah satu uh, kompetensi yang harus dimiliki oleh para pendidik. Nah, saya izin share screen ya, Bu Riana. Ya Pak, monggo. Mohon saya dikonfirmasi kira-kira berapa menit saya harus menyampaikan materinya. Menyampaikan materi berapa Fleksibel, Pak Pak. Catur? Fleksibel, Pak. Iya, Simpel saja ya. fleksibel aja. Baik, saya coba persingkat saja. Mudah-mudahan nanti biar ada waktu diskusi yang lebih intens, supaya teman-teman juga bisa saling berbagi pengalaman juga begitu ya. Baik, saya akan memulai. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Baik. Baik, saya ingin memulai dari sebuah problem ya, di mana sebenarnya kalau bicara tentang kiprah, saya itu berada di pendidikan non formal sebenarnya, karena saya tidak mengajar secara intens di sekolah, tetapi melalui sebuah yayasan yang selama ini bergerak di dunia literasi begitu. Nah, salah satu fokus isu yang kita kembangkan, di mana saat ini Banyuwangi itu sudah banyak sekali dikenal oleh pihak luar gitu ya, di mana iklim pariwisata yang sangat melejit, progresnya di Banyuwangi membuat ada beberapa persoalan yang serius yang saya lihat di Kabupaten Banyuwangi, terutama bagaimana wisata-wisata yang selama ini digagas oleh banyak komunitas atau pihak-pihak yang selama ini menyelenggarakan atau berupaya untuk supaya Banyuwangi itu dikenal dengan pariwisatanya, tetapi ada aspek yang selama ini mungkin belum mengarah ke wawasan lingkungan. Sebagian besar wisata di Banyuwangi itu hanya berfokus pada dua hal, yaitu belanja dan hiburan begitu. Padahal di satu sisi kita punya masalah serius tentang bagaimana kesadaran pengunjung, baik pengelola maupun pengunjung itu terkait dengan bagaimana mengelola sampah yang ada di sektor pariwisata begitu. Nah, ini di desa saya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya melihat bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun di desa saya, di mana TPS yang selama ini berada di depan kantor ke desa, ini dekat jaraknya mungkin sekitar kurang lebih kurang kurang dari 100 meter dari kantor desa di depannya, dan TPS ini hampir setiap bulan mengalami overload sampah begitu. Dan saya meyakini bahwa
sampah dari perusahaan karena kami di Ketapang, Desa Ketapang. Desa Ketapang ini punya perusahaan yang banyak, ada pelabuhan di sana, ada pasar, ada sekolah, pondok pesantren yang semuanya tertuduhnya di TPS ini kalau dibuang. Sehingga setiap bulan kadang-kadang terjadi overload dan petugas DLH Banyuwangi itu kadang-kadang kalau dia absen satu kali saja itu sudah bisa menyebabkan persoalan sampah dan sampai ke tepi jalan ya bahu jalan dan itu sangat mengganggu tidak hanya terlihat kotor tetapi juga polusi bau yang sangat menyengat sehingga mengganggu warga sekitar. Yang kedua, aturan dan kebijakan yang ada di desa ternyata tidak betul-betul efektif terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang ada di lingkungan. Terbukti ini adalah pemandangan di mana di salah satu pabrik kereta api terbesar di Asia Tenggara, ada di Desa Ketapang di tempat saya. Ini di jalan pintu masuknya ada jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak sekali warga di Desa Ketapang itu yang membuang langsung sampahnya ke sungai. Dan ini membuat saya akhirnya merasa prihatin. Kenapa? Kesadaran warga betul-betul belum bisa ditumbuhkan secara nyata begitu melalui kebijakan yang ada di desa gitu. Lalu saya melihat ada banyak sekali aspek yang membuat lingkungan kita itu terpengaruh oleh perubahan iklim gitu ya. Ini beberapa data yang saya ambil di mana ada di Sumedang bagaimana angin puting beliung, kemudian di Papua sendiri di negara kita punya Papua yang gunung esnya sebenarnya sudah terkenal tapi sekarang sudah mulai mencair. Kemudian gagal panen yang ini hampir terjadi di setiap kota di Jawa Timur di mana musim kemarau yang berkepanjangan ini mengakibatkan persoalan gagal panen di pertanian dan berbagai macam isu soal banjir dan sebagainya. Begitu juga di desa kami, ada banyak sekali kondisi gagal panen ketika musim kemarau, termasuk juga pencemaran sungai yang selama ini dijadikan sumber air sebagai irigasi di sawah, itu juga mengalami kontaminasi dan mengakibatkan tanaman yang ditanam itu tidak tumbuh secara maksimal. Lalu di banyak persoalan yang coba saya petakan, akhirnya kami mulai punya ide bagaimana caranya ya supaya para pengunjung itu ketika berkunjung ke salah satu tempat gitu ya, ada kita misalkan mau buat sebuah apa namanya wisata literasi atau wisata edukasi, itu tidak hanya pengetahuan saja yang bertumbuh, tetapi dia juga bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk menanggulangi persoalan sampah yang ada begitu. Nah, muncullah konsep integrated farming Ketapang. Ini semacam paket kunjungan atau perjalanan yang berkonten pendidikan sebenarnya menggabungkan antara piknik dan pendidikan itu jadi satu. Dan kami mengusung konsep bagaimana pertanian ramah lingkungan dengan mengintegrasikan berbagai macam subsektor ya, baik pertanian di dalamnya, ada peternakan, ada budidaya ikan dan sebagainya. Sehingga ini menuntut supaya agar pengelolaan wisata itu bisa berkelanjutan dan menggunakan konsep circular ekonomi. Nah, ini prinsip yang coba saya juga cuplik dari kurikulum Merdeka sebenarnya, dan ini menjadi panduan di mana kami menyusun bagaimana supaya uh, kurikulum yang kita nanti akan siapkan itu betul-betul bisa membawa atau mengedepankan prinsip-prinsip berikut ya. Jadi ada di kalau disingkat ramah ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah dapat paparan ini dan ini saya ingin mengulang saja di mana satu prinsip yang relevan itu harus betul-betul menjadi salah satu concern ya, agar bagaimana mereka misalkan para pengunjung itu bisa memberikan kesempatan untuk pemahaman global. Artinya mereka tahu bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi persoalan serius tentang perubahan iklim. Yang kedua, tidak hanya menginspirasi ya. Jadi prinsip afektif ini bagaimana dia bisa terlibat secara utuh gitu ya, hadir sepenuhnya melalui berbagai macam kelas tematik sehingga mereka betul-betul bisa membangun spirit tentang kesadaran lingkungan secara dari dalam gitu ya. Kemudian termasuk juga kami melibatkan perguruan tinggi di mana kami dibantu oleh beberapa perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset yang sederhana supaya apapun yang menjadi kurikulum yang dipelajari oleh para pengunjung itu betul-betul berbasis data termasuk berorientasi pada tindakan nyata dan ketika dia pulang ke lingkungannya atau ke sekolahnya itu dia bisa mengadopsi dan mengadaptasi beberapa praktek baik yang sudah dia temukan selama berkunjung di tempat kami. Secara prinsip perubahan teori perubahannya adalah kami berasumsi bahwa semakin banyak yang berkunjung ke tempat kami itu maka semakin kami punya kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran warga gitu ya maupun pengunjung dan outcome-nya sebenarnya adalah bagaimana
perilaku yang selama ini biasanya membuang sampah, kemudian Nah, biasanya hanya membakar sampah dan sebagainya, itu mulai dikurangi dan mereka bisa berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola sampah dekat dengan sumbernya. Jadi jangan sampai sampah itu dikelola jauh dari sumbernya, tapi bagaimana kita menyadarkan bahwasanya ketika sampah itu diproduksi oleh kita masing-masing itu sedekat mungkin harus diselesaikan. Jadi selama ini kan banyak program-program pemerintah yang hanya memindahkan sampah, yaitu dengan membuat infrastruktur TPS dan sebagainya, tetapi tidak melibatkan warga agar mereka juga punya kontribusi untuk pengolahan sampahnya. Lalu kami coba untuk mengkonversi beberapa data yang saya punya dari pengalaman kami melihat lingkungan yang punya tantangan persoalan sampah, kami akan tuangkan melalui kelas-kelas tematik. Apa saja yang menjadi komponennya? Jadi di Rumah Literasi Indonesia di Integrated Farming Ketapang itu mempunyai tiga aspek atau tiga komponen dalam pengolahan sampah. Yang pertama, kami harus memperhatikan sisi ecostructure. Ini bicara soal infrastruktur. Yang kedua, ekoliterasi. Ini bicara tentang bagaimana konteks belajarnya atau proses belajarnya. Yang ketiga, bagaimana ekopreneur. Ekopreneur artinya memastikan agar seluruh kegiatan yang kami lakukan itu harus berkelanjutan begitu. Apa saja aspek yang pertama ini bicara soal infrastruktur, Bu. Jadi di Integrated Farming Ketapang itu kami siapkan taman bermain buat anak-anak yang berkunjung ke tempat kami. Kemudian kami punya co-working space, di sana ada fasilitas wifi-nya, ada ruangan untuk mereka bisa berkolaborasi untuk saling berbagi dan belajar. Kemudian kami juga punya area tanaman yang memang menjadi laboratorium tentang keanekaragaman hayati. Kami juga mendirikan bank sampah organik. Kemudian kami punya tempat pengolahan sampah sementara dan kami menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ini petanya kalau Bapak Ibu sekalian suatu saat mungkin mau berkunjung atau pengen jalan-jalan ke Banyuwangi boleh mampir ke tempat kami. Ini denahnya. Jadi kami punya co-working space, kami punya tempat menanam. Seluruh kegiatan kami di kebun dan di yayasan kami itu sudah berbasis solar panel. Kemudian beberapa teknologi yang berbasis komputerized juga sudah kami siapkan. Komponen yang kedua tentang literasi. Tentu di Rumah Literasi Indonesia karena fokusnya adalah bagaimana pengembangan literasi, kami siapkan perpustakaan di sana, kami siapkan kelas-kelas seminar, kami siapkan kelompok-kelompok pemuda yang peduli terhadap lingkungan dengan adanya River Ranger begitu ya. Kemudian kami juga menyiapkan kurikulum tematik, kurikulum hijaunya, dan setiap tahunnya kami bikin festival kalibrasi yang disingkat menjadi kolaborasi belajar lintas generasi agar spirit selama 1 tahun itu praktek baiknya itu bisa dipamerkan, kemudian tidak hanya anak-anak yang terlibat, tetapi orang tua juga bisa berkontribusi untuk menyemarakkan di pameran karya di Festival Kalibrasi. Termasuk juga kami menjalankan riset dengan beberapa perusahaan, beberapa perguruan tinggi. Ini beberapa riset Bapak Ibu sekalian kami coba sampaikan. Tepat di sebelahnya yayasan itu ada sungai Bapak Ibu sekalian. Dan sungai ini dipenuhi dengan sampah awalnya terutama bungkus deterjen, sampah sampo gitu ya, kemudian bungkus snack, makanan ringan, termasuk yang paling banyak juga popok atau pembalut. Hal ini membuat saya sedih karena apa? Hasil risetnya yang kami lakukan, kami coba mendatangi sebuah sumber air yang sangat baik dan jernih ya di Desa Ketapang, namanya di Sungai Cangka. Kami melakukan riset bagaimana pH-nya kami ukur gitu ya. Kemudian juga TDS-nya juga kami ukur, termasuk juga beberapa partikel yang berkaitan dengan mikroplastiknya juga kami ukur. Ternyata di sumber air itu pH-nya itu 6,7. Ini sangat baik sebenarnya ya, karena memang standarnya kalau di pertanian tuh pH-nya harus tinggi begitu ya. Tetapi ketika di sebelah yayasan jaraknya kurang lebih 2 kilo dari sumber air itu menjadi 5,6. pH-nya turun. Ya membuat ini sangat rentan ya bagi pertanian yang ada di hilir terutama bagaimana masyarakat di Ketapang itu masih memanfaatkan sumber air di Sungai Cangka ini untuk pertanian. Sementara risetnya adalah pH-nya semakin sedikit dan semakin asam kondisi airnya. Dan ini beresiko mengancam tanaman yang selama ini mungkin ditanam oleh para petani. Yang selanjutnya komponen terakhir adalah ekopreneur. Jadi
Untuk memastikan kami bisa berkelanjutan, karena selama ini Yayasan Rumah Literasi Indonesia tidak disupport oleh negara, maka kami memastikan harus punya fundraising ya. Apa saja fundraisingnya? Yang pertama, kami punya sampah organik, yang mana kami menggunakan budidaya maggot, kemudian kita juga pakai komposter untuk mengelola pupuk secara mandiri, begitu ya. Ketika misalkan memastikan agar tanaman tumbuh dengan subur, maka kami tidak perlu lagi beli pupuk karena kami sudah menyiapkan pupuknya secara mandiri. Ini mengurangi operasional untuk kegiatan berkebun ya di tempat kami. Kemudian kami juga punya paket wisata. Jadi setiap pengunjung ada yang paket berbayar, ada yang paket gratis gitu ya, ada beasiswa. Tapi sebagian besar sekolah-sekolah di sekitar Desa Ketapang itu sudah bikin MOU dengan Yayasan Rumah Literasi Indonesia untuk pengembangan kurikulum merdeka atau kurikulum deep learningnya itu sudah apa namanya melakukan MOU dengan kami dan hampir setiap angkatan berkunjung ke tempat kami untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kami juga ada produk budidaya, kreasi daur ulang, termasuk kami juga punya yang namanya kelompok UMKM perempuan yang kami singkat dengan Pelita dan tentu ini menjadikan salah satu aspek bagaimana sumber penghidupan bagi warga sekitar juga harus betul-betul bisa dirasakan dan masyarakat bisa terlibat secara aktif untuk mengelola sumber ekonomi yang ada di Integrated Farming Ketapang. Termasuk juga jasa pendampingan. Jadi kami beberapa kali sudah membuat proyek-proyek di luar Desa Ketapang. Kami dampingi beberapa komunitas, kelompok instansi dan sebagainya itu kami punya jasa pendampingan yang itu semuanya profit begitu ya. Nah ini tadi saya jelaskan, ini paket wisata literasi, jadi ada kelas merdeka selama 1 hari, ini paketnya mereka bisa belajar berbagai macam tematik, mulai dari kelas memasak, berkebun, kemudian ada numerasi, literasi, eksplor alam, dan sebagainya. Jadi mereka bisa memilih minimal 3 kelas tematik yang mereka pilih, selama 1 hari mereka bisa mengikuti kegiatan belajar di tempat kami. Yang kedua ada paket leadership camp, ini biasanya buat komunitas, jadi biasanya 1 hari 1 malam. Jadi selama 2 hari di tempat kami siapkan tenda dan ngecamp di tempat di kebun begitu ya bersama teman-teman fasilitator. Ada juga yang advance. Biasanya ini tidak hanya di Desa Ketapang, tapi kami memilih beberapa trip yang kami korelasikan dengan kurikulum yang menjadi kebutuhan dari para pengunjung gitu. Ini secara prinsip kegiatannya. Jadi kami punya misi di Integrated Farming Ketapang itu ada yang namanya apa namanya mencegah terkait dengan atau menyiapkan aspek perubahan iklim yang berkaitan dengan 3 hal. Pertama, climate change itu tentu menjadi salah satu concern. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Jadi beberapa kurikulum itu menyangkut 3 hal ini, Bapak Ibu sekalian, yang kita apa namanya desain melalui kurikulum hijau. Apa sih keunikan dari integrated farming Ketapang? Jadi 5 hal yang menjadi keunikan di program kami adalah pertama, kami berbasis local wisdom. Jadi seluruh sumber belajarnya itu berbasis lokal dan kami hanya memanfaatkan alam yang ada gitu ya. Kami punya sungai, kami punya bukit, kami punya kebun, itu yang kami jadikan sebagai sumber belajar. Kemudian tentu pembelajaran berbasis proyek karena setiap kali di hujung pembelajaran mereka juga harus memahami tentang bagaimana sebenarnya proses belajar itu harus dipastikan bermakna. Kemudian mereka juga harus punya proyek yang bisa dipamerkan dan menjadi bahan refleksi untuk pembelajaran selama sehari. Yang kedua ada konsep ekonomi sirkuler. Jadi seluruh bahan baku kami dapatkan dari kebun. Jadi dan tidak ada pun yang satu pun yang terbuang. Jadi seluruh limbahnya juga kami olah dan kita jadikan sebagai sumber apa namanya pupuk, kemudian juga sumber ekonomi bagi pengelola. Yang selanjutnya teknologi ramah lingkungan. Jadi seluruh aktivitas solar panel yang seluruh ada di tempat kami itu berbasis solar panel, jadi sudah menggunakan tenaga surya. Kemudian kami untuk menyiram tanaman tidak lagi pakai alkon atau sanyo atau pompa air berbasis listrik dan bensin, tetapi hanya menggunakan teknologi drum, pakai tekanan air saja cukup. Jadi teknologi ini mengangkat air dari bawah menuju ke atas di lokasi kebun kami. Kemudian kami punya smart greenhouse yang memang itu berbasis IoT semua, jadi mau nyiram, mau bikin hujan buatan untuk mengkondisikan suhu di dalam ruangan itu sudah berbasis computerized. Jadi sudah bisa dikontrol jarak jauh begitu. Termasuk juga berbasis pemberdayaan. Ini beberapa kelas tematik Bapak Ibu sekalian. Ada kelas berkebun, kemudian juga ada kelas budidaya teter, kemudian juga ada kelas sains, ada kelas memasak,
kemudian juga ada kelas musik, ada permainan tradisional dan beberapa kelas tematik sesuai dengan kebutuhan. Sekolah biasanya meminta beberapa tema-tema yang memang berkaitan dengan kurikulum yang ada di sekolah begitu. Kemudian eksplorasi alam, beberapa percontohan teknologinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami punya teknologi hidram yang tadi saya jelaskan. Tentu kami sudah tidak lagi pakai mesin karena kami ingin mengurangi emisi gas. Biasanya kalau kita nyiram tanaman dengan luasan tempat kami itu setengah hektar. Kalau selama ini kami pakai PDAM itu sangat mengeluarkan cost yang sangat tinggi, tapi setelah ada teknologi ini sudah 0 rupiah, jadi tidak ada biaya sama sekali, hanya hanya perawatan saja. Kalau misalkan pas terjadi pergeseran pipa dan sebagainya, itu saja yang perlu kita perbaikin. Kemudian ini tadi saya bilang anak-anak ketika berkunjung ke tempat kami sudah kami ajarkan teknologi mutakhir ya, jadi berbasis IoT dan insya Allah juga tahun ini kita akan kembangkan bagaimana proyek ini sudah mulai berbasis AI, Artificial Intelligence dan termasuk juga teknologi apa namanya 3 dimensi yang nanti kami akan desain dalam waktu dekat bagaimana kalau tanaman-tanaman yang sudah kami tanam itu nanti ketika di-scan tidak hanya informasi yang muncul tetapi sudah berbasis semacam 3 dimensi begitu sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mempelajari berbagai macam keanekaragaman hayati di tempat kami. Lalu ini tadi yang saya bilang kapasitas tenaga surya ini adalah 6.600 watt. Jadi selama 24 jam kami sudah menggunakan teknologi solar panel dan anak-anak juga kami ajarkan bagaimana prinsip-prinsip bagaimana tenaga surya itu bekerja dan mereka juga akhirnya memahami bagaimana desa Ketapang yang curah hujannya sangat terbatas karena seringkali kemarau di sini gitu ya. Ini sangat pas ketika kita menggunakan teknologi solar panel. Lalu ini teknologi juga budidaya maggot dan semuanya juga sudah berbasis website. Jadi kalau misalkan orang tua selama ini punya sampah organik, itu biasanya kan buangnya di pinggir tempat kaminya di belakang fotonya orang yang ngelola Magot ini. Itu di sebelah sini ada sungai, Bu. Pas berdekatan di belakangnya Magot tempat kami ini. Maka biasanya kalau sebelum ada Magot, mereka buangnya ke sungai begitu. Sementara saya tidak bisa melarang warganya karena kami tidak punya teknologi atau fasilitas untuk melarang gitu ya, supaya mereka bisa mengelola sampah. Nah, sekarang setelah ada Magot, 2 RT di tempat kami itu sudah sebagian besar menabung sampah di tempat kami dan sampahnya bisa kami konversi menjadi sembako atau fresh money begitu ya. Kami bayar sampah organik setiap 1 kilogramnya 250 rupiah dan kami mencari subsidi untuk mengeluarkan uang tersebut dan bisa diklaim biasanya 3 bulan sekali begitu. Ini kita kenapa pakai maggot? Saya kira kita memahami bahwa sampah organik di Indonesia itu jumlahnya 60% rata-rata dari rumah tangga dan ini perlu kita kelola dengan efektif supaya ini juga menjadi concern orang tua supaya mulai berkontribusi untuk sama-sama menanggulangi sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga. Ini persentase di RT kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi organiknya 60%, plastiknya 15%, kertasnya 10%, kemudian ada logam, kain, dan kaca ini juga 15%. Jadi sementara ini kita sedang fokusnya di organik. Yang anorganik bagaimana? Yang organik insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan nasional juga dan kami akan menyiapkan teknologi mesin pencacah buat plastik dan kita akan buat menjadi kerajinan gitu ya. Kita press kemudian kita jadikan kerajinan. Bahkan nanti insya Allah beberapa tahun kemudian nanti kita akan menyiapkan insinerator juga supaya proses sampah itu betul tidak menimbulkan polusi dan kita bisa memanfaatkan sisa pembuangan sampah itu menjadi paving block nantinya. Ini Maggot, saya kira tak perlu saya sampaikan. Nah, salah satu keunggulannya memang Maggot ini hanya butuh waktu 2 minggu untuk memastikan kita bisa apa namanya mendapatkan pupuk yang super ya, pupuk yang baik gitu ya. Sementara kalau sementara ini sebelum ada Maggot, saya tuh pakai composting Bapak Ibu sekalian. Jadi selama ini pakai kompos, kemudian butuh waktu berbulan-bulan, kadang-kadang sampahnya numpuk. Tetapi ketika kita menggunakan maggot, itu cukup 2 minggu itu sudah jadi kompos yang baik dan itu kita jadikan sebagai pupuk di lokasi integrated farming Ketapang. Ini tidak perlu saya jelaskan.
Nah, ini beberapa produk turunan yang ya, kami siapkan. Jadi apa saja yang bisa dijadikan apa namanya literatur belajar di tempat Magot ini. Yang pertama, kami punya kasgot bekas Magot. Ini juga sangat baik untuk tanaman karena setelah diurai seluruh sampah organik itu akan menjadi pupuk gitu ya. Kemudian bangkai lalatnya, lalat BSF-nya dan cangkangnya itu juga menjadi pupuk super dan tinggi nilai apa namanya nilai untuk unsur haranya termasuk pupuk cair, kemudian ada pelet, bahkan yang ini yang belum kita coba, nugget dari maggot. Biasanya orang jijik ya kalau lihat maggot begitu ya, apalagi dijadikan olahan. Tapi maggot kering sudah kami punya produknya, jadi kadang-kadang pengunjung penasaran begitu rasanya seperti apa. Setelah mencicipi ya akhirnya banyak juga yang senang, terutama anak-anak pengunjung yang ada di tempat kami itu biasanya ada yang punya kesempatan menyicipi gitu ya. Dan kami siapkan produknya dan ternyata rasanya tidak mengerikan seperti yang dibayangkan, tetapi juga ini bisa menarik untuk menjadi pengalaman mereka berkunjung di tempat kami. Ini yang tadi saya bilang. Jadi impactnya adalah kami sejak September 2024 sudah mengelola kurang lebih hampir 3 ton Bapak Ibu sekalian sampah dari warga, dan ada sekolah di terdekat kami juga ada beberapa warganya yang orang tuanya menggerakkan lingkungan sekolah supaya juga membuang sampahnya di tempat kami. Jadi ada sekitar 3 ton yang sampai saat ini sudah kita kelola, dan 27 nasabah yang selama ini aktif, yang sangat aktif untuk menabung setiap hari begitu ya, dan mereka bisa menukarkan apa namanya hasil tabungannya dan bisa dicek lewat aplikasi dan bisa ditukarkan setiap 3 bulan sekali. Aspek perubahan tentu kita tidak ingin lagi dengan adanya integrated farming ketapang, warga sekitar membuang sampah ke sungai, kemudian mereka juga sadar bahwasanya limbah itu bisa kita manfaatkan dan dipilah sejak di rumah tangga, kemudian tentu hasilnya bisa kita kembalikan ke lingkungan karena ini bisa bermanfaat untuk tanaman yang ada di sekitar kita. Impactnya yang paling penting adalah peningkatan sektor ekonomi, jelas, karena setiap kali ada pengunjung, tentu UMKM lokal juga tumbuh dan mereka menjadi salah satu supporting untuk kegiatan selama pengunjung yang ada di sini eh, beraktivitas atau belajar. Jadi misalkan seperti konsumsi, sumber belajar yang berkaitan sama misalkan ada cooking class, mereka menyiapkan secara komplit begitu ya, dan anak-anak bisa gunakan paket belajarnya itu menjadi salah satu tema belajar di Integrated Farming Ketapang. Partisipasi masyarakat jelas akan terlibat karena memang ada nasabah yang aktif. Ruang belajar inklusif, ini siapapun bisa berkunjung ke tempat kami dan siapapun bisa menjadi apa namanya guru atau mengajar di tempat kami karena setiap ilmu yang berkaitan sama isu lingkungan itu biasanya kita kolaborasikan. Kemudian jelas pengurangan emisi karbon dan melalui teknologi pertanian yang ramah lingkungan, termasuk menjaga ekosistem, dan kami memastikan agar kolaborasi itu harus berjalan multi pihak begitu ya, supaya mengenangi sampah ini tidak bisa sendiri lagi, tapi lebih banyak sektor yang terlibat, terutama private sektor yang selama ini absen, itu bisa terlibat secara nyata untuk pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kita. Lalu beberapa aktivitas apresiasi ya yang selama ini mungkin ini hanya bonus saja, beberapa penghargaan atau apresiasi yang sudah kita dapatkan. Yang terakhir di bulan Juni kami dapat dari London, dari Paul Cathedral, karena kami memang salah satu perusahaan Pertamina terutama yang mensupport kami itu memang concern untuk menyelenggarakan kegiatan yang isunya adalah perubahan iklim. Beberapa juga apresiasi dari IDEAS dan IGA yang selama ini sebagai apa lembaga independen yang selama ini memberikan reward atau apresiasi buat kelompok-kelompok yang selama ini terlibat di isu-isu kegiatan sosial gitu ya. Terakhir sebagai penutup, saya izin untuk menyampaikan 3 menit saja cuplikan tentang perjalanan kami di Integrated Farming Ketapang. Mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi yang mendalam setelah ini. Silakan menyaksikan. Apakah keluar Terkadang suaranya Bapak Ibu? dalam hidup kita terlalu sering melewatkan hal-hal yang tampak tidak berharga, namun ternyata menyimpan sebuah potensi yang besar di dalamnya.
Perjalananku kali ini dimulai melalui salah satu desa yang berhasil mendapatkan beberapa macam penghargaan karena berhasil mengubah kekurangannya menjadi hal yang lebih bermanfaat. Semua yang Mbak Nadia lihat ini adalah anugerah bagi kami setelah melalui berbagai macam tantangan dan persoalan desa di masa lalu. Memangnya seperti apa Pak kondisi desa ini di masa lalu? Semua penuh dengan keterbatasan. Wilayah desa ini mempunyai curah hujan yang sedang dengan aliran air yang kurang, sehingga kami harus menggunakan pompa air diesel yang justru menambah emisi dan beban finansial warga di sini. Masyarakat di sini yang mayoritasnya sebagai petani sangat terdampak dari gangguan iklim itu. Ditambah, pengetahuan akan teknologi pembibitan sangat minim. Budaya mengenai pemilahan limbah pun sangat kurang, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membakar atau membuangnya ke sungai, yang mana ini sangat berdampak pada lingkungan sekitar. Di tengah situasi yang tidak pasti itu, PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tanjung Wangi hadir memberikan sebuah harapan baru melalui program inovasi sosial yang mereka miliki. Integrated farming ini merupakan salah satu program inovasi hutan mereka ya Pak? Betul sekali Mbak, jadi integrated farming Ketapang adalah gambaran besar dari berbagai macam program inovasi lain yang ada di dalamnya. Nah kebetulan hari ini kita ada wisata literasi, jadi kalau Mbak Nadia pengen tahu lebih jauh lagi tentang program ini, mari kita lihat langsung ke kebun. Oh ya, boleh Pak dengan senang hati. Ya, jadi aku pengen tahu lebih dalam sih Mas terkait integrated farming Ketapang yang digagas oleh Integrated Terminal Tanjung Wangi. Ya, sebenarnya Integrated Farming Ketapang ini merupakan program wisata pertanian terpadu. Nah, yang menggunakan konsep volunteerism. Jadi, memungkinkan semua pengunjung yang datang ke sini itu bisa belajar dan berkontribusi pada masyarakat lokal melalui kegiatan sukarela. Di dalamnya sendiri, kami juga mempunyai beberapa program yang sudah berjalan. Seperti teknologi hidram yang merupakan langkah awal kami untuk berkontribusi dengan memanfaatkan aliran sungai untuk kebutuhan menyiram tanaman dan budidaya lobster air tawar. Kami juga mengedukasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan untuk mampu menghasilkan produk yang lebih bernilai. Di sisi lain, kami mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah organik menjadi berbagai hal yang bermanfaat, seperti pupuk tanaman, dan juga pakan untuk budidaya maggot, di mana nantinya maggot ini bisa kembali dimanfaatkan untuk pakan ternak dan lobster. Harapan kami melalui program ini, masyarakat tidak lagi membuang sampahnya ke sungai ataupun dibakar. Hal yang tak kalah pentingnya, kami juga mengembangkan Smart Greenhouse sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan Internet of Things untuk monitoring dan kontrol nutrisi tanaman. Tujuannya menumbuhkan budaya menanam di masyarakat sehingga mereka mau untuk membudidayakan tanaman, khususnya tanaman yang memiliki manfaat tinggi untuk masyarakat. Jadi kami berusaha menumbuhkan dan menjaga kearifan lokal yang ada di Desa Ketapang ini melalui program wisata literasi berbasis integrated farming Ketapang. Ya, di mana di dalamnya terdapat program yang saling berkaitan sehingga membentuk sirkular ekonomi untuk keberlanjutan program di masa depan. Melalui perjalanan ini, aku dibawa pada sebuah kesimpulan bahwa kita harus bisa menumbuhkan sebuah potensi dari ketiadaan, menciptakan kembali manfaat dari sebuah permasalahan, dan menghidupkan kembali hal-hal yang dianggap mati. Proses ini aku beri nama Daur Hidup. Baik, sekian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita diskusi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Riana. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan pada Bapak Tunggul ya. Kalau kita bisa mengelola sampah, tentunya yang dilakukan Pak Tunggul sangat-sangat mengurangi polusi sampah di tempat kita, nggih, Pak Tunggul, nggih. Iya. Prinsipnya bahwa tadi adalah ramah, relevan, efektivitas, menunjukkan pengetahuan, aksi nyata, serta holistik. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan Pak Tunggul bisa kita terapkan, khususnya pada keluarga dulu, peserta didik maupun lingkungan di sekitar kami. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya kita sesi diskusi tanya jawab. Saya buka 2 termin, setiap terminnya 3 penanya. Ya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan
bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Dan kami akan mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mungkin Bapak Tunggul mau menjawab tiap pertanyaan apa mau tiga sekalian, saya persilahkan. Boleh Nggih. tiga sekalian boleh. Nggih, nggih, ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau menyampaikan di kolom chat. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sedang lagi pada mikir Bu Riana. Ya, di sini Mas hanya sangat keren dan sangat Mm-mm. menginspirasi Mm-mm. sama. Oke, ada Pak Suryo tuh dari Malang, Bu Nggih, Pak Riana. Surya. Ya, Nggih, monggo Pak Surya yang mau bertanya. Kami persilahkan. Monggo Pak Surya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Cucu, Bapak Catur dan Bapak Tunggul atas kesempatan diberikan. Ini terkait agrobisnis ya, ya terkait bisnis ini mungkin fokusnya ini. Ini sangat inspiratif bagi kami, terutama di Malang ya, karena juga di sini memang kalau sumber daya alam ya mungkin mendukung ya. Untuk pertanyaannya ketika bermitra dengan Pertamina itu apakah ada trik atau tahapannya bagaimana Bapak? Mungkin bisa memberikan pencerahan bagi kami. Kemudian teknik pemasaran ya, ini ya, ketika kita berbisnis kan ujung tombaknya itu kan pemasaran ya, biar apa yang kita apa hasilkan atau kita produksikan berjalan terus. Nah, itu bagaimana mungkin Bapak Tunggal bisa berbagi pada kami. Kemudian yang ketiga terkait ini apa namanya? Tadi kan Bapak menjelaskan mengenai makot ya, makot yang diproduksi yang terakhir nugget menjadi nugget dan sebagainya. Apakah dalam hal ini juga perlu izin ke BP POM ya hal dan sebagainya itu mungkin atau Dinkes terkait itu. Itu saja Bapak. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suryo. Mungkin ada penanya yang lain? di kolom chat ada Ya, dari Bu Yaya. Ibu Bu, ada Bu Sisil ya? Bu Yaya sama Bu Sisil Oh, Bu di kolom Yaya chat dulu. ada. Nggih. Pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan skala kecil dari pengolahan sampah ini yang dapat dilakukan di lingkup sekolah, di mana limbah sampah plastik menjadi permasalahan utama. Nggih. Dalam hal ini minta penjelasan pengolahan sampah di limbah sekolah. Kemudian yang ketiga, Bapak, pertanyaannya maggot itu hidup dari sampah. Ketika dikonsumsi manusia, apakah sehat? Mungkin tiga penanya dulu. Monggo, Bapak Tunggul bisa dijawab. Baik, terima kasih. Iya. Ini menarik pertanyaannya. Pertama saya merespon dulu dari Pak Suryo. Makasih Pak Suryo. Jadi ada tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana triknya bermitra dengan private sector gitu ya. Salah satunya Pertamina kebetulan di tempat kami. Kemudian bagaimana pemasaran supaya memastikan keberlanjutan dan ya apakah produknya itu izin sama BPOM begitu ya. Yang pertama, eh, bagaimana Rumah Literasi Indonesia akhirnya dipercaya oleh private sector. Pada awalnya sebenarnya program kami tidak fokus ke lingkungan awalnya Pak Suryo. Kebetulan tahun 2020 itu pasca COVID
Jadi perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN itu diinstruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat itu agar ketika memberikan CSR-nya itu tidak lagi berbasis charity. Jadi biasanya banyak sekali perusahaan itu ngasih CSR-nya itu kan charity begitu ya. Artinya contoh misalkan ada perusahaan yang tahu bahwasanya misalkan di desanya atau di ring satunya itu butuh dibantu, maka biasanya mintanya hanya sebatas jangka pendek. Contoh, eh, beliin tong sampah, ngasih kendaraan roda tiga atau tosa untuk sampah, atau sifatnya yang singkat begitu, tanpa dia harus didiskusikan terkait dengan bagaimana memastikan keberlanjutan penggunaan dana CSR-nya. Nah, Bapak Jokowi pada saat itu memberikan banyak sekali kartu kuning, termasuk juga kartu merah kepada perusahaan-perusahaan yang selama ini hanya berbasis charity. Sehingga berubahlah skema sekarang penyelenggaraan CSR itu ada berubah menjadi CSV namanya, Corporate Social Value. Jadi harus ada nilai. Nah, kebetulan di Desa Ketapang, salah satu komunitas yang memang concern memiliki apa namanya program yang berkelanjutan itu adalah tempat kami. Dan pada saat itu awalnya memang dikenalkan oleh kepala desa karena kepala desa awalnya mengundang Pertamina untuk berkunjung ke tempat kami begitu. Nah, ketika berkunjung sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak sekali program-program yang berkaitan sama lingkungan gitu ya, meskipun belum bisa dieksekusi karena Yayasan Rumah Literasi Indonesia sebenarnya triknya itu punya roadmap Pak Suryo. Jadi kami yayasan ini punya roadmap ketika misalkan ada mitra ya, terutama private sector, kita tuh harus nyiapin apa sih sebenarnya. Nah, roadmap itu kita susun jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum COVID gitu ya. Karena memang spirit dari yayasan kami adalah kita nggak boleh menyodorkan proposal ke perusahaan-perusahaan. Jadi sejak awal yayasan kami berdiri itu memang kami pihak yayasan terutama founder itu sudah menekankan bahwa spirit yayasan ini nggak boleh minta-minta duit ke negara maupun ke perusahaan dengan cara menyodorkan proposal. Tetapi kalau misalkan perusahaan memang dia concern dan mau berkolaborasi, kita siapkan grantnya, kita siapkan roadmapnya, kita siapkan apa namanya proyeknya begitu. Nah, kebetulan ketika mereka datang ke sini, mulai melihat bagaimana kontribusi sebuah yayasan itu bergerak di isu literasi terutama juga lingkungan. Nah, ketika mereka melihat paparan kami terkait dengan program integrated farming ini menarik menurut mereka dan akhirnya kita berkolaborasi. Satu, menumbuhkan kepercayaan itu sangat penting karena memang memastikan agar tahun pertama itu capaiannya itu jelas. Jadi ketika kita menyelenggarakan sudah dibantu misalkan tahun pertama dikasih pelatihan, dikasih bantuan alat usaha, dikasih bantuan modal, ya harus diukur hasilnya seperti apa sehingga ketika di awal sudah tumbuh kepercayaan perusahaan, maka insya Allah perusahaan akan bisa memastikan proyek itu berjalan jangka panjang. Akhirnya 5 tahun kami diajak untuk berkolaborasi sampai 2025. Terakhir tahun ini kita sudah selesai exit program dan memastikan programnya harus betul-betul jadi mandiri. Alhamdulillah kami sudah punya integrated farming Ketapang yang selama ini memang sudah banyak menghasilkan apa namanya kegiatan pembelajaran terutama ada sekitar kalau kita total sejak integrated farming Ketapang ini ada sekitar kurang lebih 3.000 pengunjung hanya sekolah saja pelajar belum instansi dan sebagainya komunitas itu sudah berkunjung di tempat kami dan menerima manfaat dari kurikulum Merdeka Belajar kurikulum hijau yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua berkaitan sama bagaimana supaya pemasaran ini bisa efektif ya, karena memang untuk memastikan kami punya subsidi kan tiap 3 bulan sekali paling enggak kita nggak harus ngeluarin duit tuh buat yang nabung sampah begitu ya. Paling enggak itu ya kalau bicara operasional begitu ya. Dari mana? Ya itu tadi Pak Surya. Kami punya paket kunjungan yang kita sudah MOU-kan dengan beberapa sekolah. Jadi hampir setiap bulan pasti ada kunjungan dari sekolah, dari komunitas, dari instansi berkunjung tempat kami dengan paket belajar yang tadi saya sudah presentasikan. Ada yang 50, ada yang 150, ada yang 500 ribu per orang, per pack begitu ya. Itulah yang kita gunakan untuk operasional. Karena memang Yayasan Rumah Literasi Indonesia seluruh operasionalnya swadaya, belum pernah disupport dari pemerintah desa atau pemerintah daerah gitu ya. Jadi kita harus betul-betul punya paket belajar yang nilainya memang profit begitu ya, supaya kita bisa menjaga keberlanjutan. Untuk apa misalkan dana itu? Yang pertama
sebagian besar kita gunakan untuk membeli bahan bahan pelajaran, media belajar. Misalkan kalau sekolahnya pilih kegiatan tematik berkebun misalkan atau belajar hidroponik atau smart greenhouse, maka saya juga harus menyiapkan tuh rock woolnya, bibitnya dan sebagainya. Jadi itu gunakan untuk dana itu digunakan untuk biaya pengadaan media belajarnya. Yang kedua, saya harus memberikan honorarium buat fasilitator yang mendampingi karena saya melatih kurang lebih ada 6 fasilitator yang selama ini terlibat di sini. Dialah yang akan mendampingi proses belajar tematiknya dan itu kami siapkan honorarium buat fasilitator. Yang lain-lain untuk operasional misalkan kalau butuh apa namanya dokumentasi dan sebagainya itu kita siapkan untuk dana itu. Jadi kami harus memikirkan subsidi silang supaya ini benar-benar bisa kita kerjakan secara berkelanjutan. Kemudian tadi ada maggot. Maggot ini belum kita produksi yang untuk yang dimakan, Pak, tapi hanya sebagai percontohan. Nah, menyambung tadi yang ditanya sama Bu Sisil ya, Bu Sisilia Iya. ya. Ini juga menyambung ketika dimakan, dikonsumsi manusia bagaimana? Karena itu sumbernya sampah. Nah, untuk khusus maggot yang dikeringkan dan dikonsumsi, itu pilihan sampahnya langsung fresh dari dapur. Jadi tidak sembarangan sampah yang sudah berhari-hari, kemudian dari resto, dari warga yang sudah mungkin ada bau gasnya dan sebagainya, itu kita gunakan untuk pakan maggot. Tidak. Jadi maggot yang kita keringkan, kita contohkan itu memang ya misalkan kalau contoh, istri saya sedang masak sayur begitu ya. Tangkainya, misalkan kalau lagi mengiris buah, buahnya kita langsung taruh di tempat biopon yang sudah tersedia. Memang treatmentnya khusus, jadi tidak semua sampah organik kita masukkan. Jadi sumbernya sampah memang, tapi sampah yang fresh yang untuk dikonsumsi. Dan rasanya juga kalau saya cicipin itu seperti rasanya seperti kacang Arab. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah makan kacang Arab, sama persis seperti kacang Arab rasanya kalau dikonsumsi begitu. Jadi itu hanya untuk percontohan, belum kita konsumsi secara massal. Jadi Pak Suryo, saya belum izin karena memang teknologinya kami masih belum sempurna untuk melakukan apa namanya, memproduksi maggot kering secara massal. Jadi kita belum sampai ke izin di sana. Hanya percontohan saja bahwa maggot ini kalau dikelola dengan baik itu bisa juga dikonsumsi, bisa untuk pupuk maupun untuk pupuk tanaman maupun untuk pupuk cair bagi untuk nutrisi bagi hidroponik dan sebagainya. Jadi begitu, Pak Surya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua ada Bu Yayah ya. Bu Yayah atau Pak Yayah ini ya. Bu Yayah ya. Iya, iya. Skala kecil bagaimana di sekolah-sekolah? Nah, MOU kita dengan sekolah-sekolah itu tentu tidak hanya mereka yang berkunjung ke sini, tetapi kami memberikan pendampingan juga kepada sekolah yang sudah melakukan menjalin mitra dengan kami. Bagaimana bentuk skala kecilnya? Nah, saya melatih beberapa guru gitu ya, supaya mereka juga mulai tahu bagaimana mengelola sampah yang paling sederhana, yaitu sampah plastik begitu ya. Nah, sampah plastik kita ajarkan bagaimana supaya di sana ada minimal ada storage sementara ya, tempat penampungan sementara yang itu bisa digunakan untuk disiapkan sebagai daur ulang. Misalkan kalau misalkan bungkus-bungkus permen, bungkus-bungkus snack itu dijadikan untuk eco brick begitu ya. Kemudian botol-botolnya itu dijadikan pagar tanaman, kemudian tulisan-tulisan, hiasan tanaman dan sebagainya. Jadi itu skala kecil yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, botol-botol plastiknya juga bisa di-store ke tempat kami kalau sudah terkumpul. Maka nanti kita akan ganti dengan rupiah juga karena kita sudah bersinergi dengan beberapa bank sampah induk. Nanti kalau misalkan sudah mengumpul banyak, kita ambil dan kita jual ke pengepul atau ke bank sampah. Ya, bank sampah induk terutama untuk bisa dinominalkan. Nah, itu bisa ya cara yang sederhana. Memang ini butuh proses supaya bagaimana supaya terutama warga sekolah itu baik gurunya, orang tua yang di sana, kemudian ada muridnya, itu sama-sama punya wawasan yang memastikan agar kesadaran itu tumbuh. Kadang-kadang kita nggak cukup memberikan wawasan lingkungan itu hanya di sekolah saja, tetapi bagaimana keterlibatan orang tua lewat paguyuban, lewat komite dan sebagainya, itu juga kita dorong supaya mereka punya gairah yang sama untuk memastikan agar sampah itu harus diselesaikan dekat dengan sumbernya, begitu. Kira-kira begitu, Ibu Riana dan Bu Yaya. Terima kasih Pak Tunggul. Di tempat saya sampah itu malah itu Pak. Di apa jadi dua, ada sampah plastik sama sampah kertas. Nanti dijual Ya.
hasilnya untuk uang kas kelas. Ya, mantap itu. Ya, itu cara yang sederhana yang bisa Iya, dilakukan gitu ya. Kalau misalkan belum ada teknologinya yang seperti di integrated farming ketapang, ya itu cara yang iya, paling mudah untuk dilakukan. Karena kebiasaan primitif atau pola primitif masyarakat itu atau manusia itu kalau ketemu sampah pasti dibuang begitu ya. Males mau mikir bagaimana mau dikelola, mau diolah gitu. Buang saja itu kadang-kadang juga masih bermasalah, tidak pada tempatnya gitu. Nah, ini memang menjadi tantangan kita untuk bagaimana mengkampanyekan sekreatif mungkin supaya kesadarannya bisa tumbuh begitu. terima kasih Pak Tunggul. Mungkin ada penanya lain untuk termin kedua. Monggo Bapak Ibu. Ya, pengalaman yang sangat berharga dari Pak Tunggul ya. Maggot itu kan dilihat menjijikan, tetapi ternyata bisa dimanfaatkan, ya, Pak Tunggul. Awalnya juga saya jijik Bu, karena Ya. memang nggak pernah mengelola sampah organik begitu ya. Apalagi melihat orang mungkin punya persepsi bahwasanya itu belatung, padahal sebenarnya beda. Iya. Belatung sama maggot itu kan berbeda. Nah, awalnya Itu saya mungkin mungkin, punya mindset bahwasanya iya, ya itu belatung, iya. padahal kan bukan begitu. Nah, setelah saya melihat dan mengamati, ternyata indah begitu. Indahnya begini. Biasanya kalau sampah ditumpuk itu kan kalau dikelola ya sama maggot itu kan berhari-hari masih ada dan menimbulkan bau. Nah, ketika saya taruh di biopon sama sekali tidak ada bau yang menyengat. Nah, itu yang menurut saya loh. Kenapa kok sampah ini nggak bau ya? Kemudian dalam 24 jam sampah organik yang memang betul-betul halus itu udah habis begitu. Oh, bayangkan kalau ini memang dikelola hampir setiap RT misalkan atau Dasawisma saja begitu. Itu sangat efektif. Jadi pemerintah nggak bingung-bingung bikin TPS 3R atau TPS pembuang tempat sampah tempat pembuangan sampah akhir dan sebagainya lebih lebih efektif kalau misalkan sampah itu ya diselesaikan di rumah tangga sebenarnya. Hanya saja kan skema itu nggak banyak yang dipikirkan oleh pemerintah kita sehingga ya udah kayaknya perlu ada contoh nih supaya masyarakat, pemerintah juga paham bahwasanya sedekat mungkin itu insya Allah tidak akan menambah beban bagi apa namanya TPS atau TPA begitu. Iya, iya. Mungkin maggot juga sumber protein tinggi itu ya Pak, kalau diteliti. Iya betul sekali, proteinnya tinggi karena lobster yang saya pelihara itu akhirnya tumbuhnya cepat, besar dan ayam juga bertelurnya itu cukup intens begitu ya. Ya. Hasilnya juga baik dan apa namanya kondisi ayamnya juga gemuk-gemuk karena memang itu proteinnya tinggi begitu. Iya, oke. Terima kasih Pak Tunggal, itu perlu dibudidaya. Nanti saya bisa nyicipi kalau udah jadi. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada untuk termin kedua 3 penanya. Saya persilahkan, monggo Bapak Ibu. Masih ada Pak Catur? Ada Bu Rini tuh yang seser Oh, ini yang mau udah resen. oh Bu Rini nggih. Oh, tempat saya. Nggih, monggo Bu Rini. Dan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf off cam nggih Pak Tunggul. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih sekali atas inspirasi dan insight yang sudah diberikan Pak Tunggul ya. Begini, kebetulan kan saya mengajar di SMA ya, di SMA dan kami itu sudah melakukan berbagai cara. Misal seperti kegiatan P5 itu kita sudah mengambil berbagai tema juga tentang lingkungan, tentang rekayasa teknologi dan sebagainya sampai kita bawa ke TPA dan seterusnya. Sebenarnya permasalahannya kalau di tingkat SMA itu justru malah bukan pengelolaan ya, karena mereka punya inovasi dan kreasi yang sangat tinggi, begitu. Tapi permasalahannya tadi itu saya kayak gemes sekali ya lihat yang sangat luar biasa tadi ya. Wah, seandainya kalau SMA punya kesadaran yang tinggi ya. Intinya itu pada sebuah kesadaran. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, sudah berbagai cara kita lakukan, itu kesadaran terhadap sampah saja itu sangat kurang sekali. Apalagi di kelas gitu. Jadi kita tidak mungkin yang namanya muter sampai berapa puluh kelas begitu ya. Jadi tingkat kesadarannya memang kurang. Sampah-sampah terutama sampah jajanan itu sering sekali saya melihat di dalam laci, di bawah dan sebagainya. Apalagi kesadaran anak-anak sekarang kan memang beda ya dengan yang dulu. Jadi yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana caranya yang sederhana saja nih Pak Tunggul.
menimbulkan sebuah kesadaran yang itu memang terus berulang, berkelanjutan, yang akhirnya mereka sadar akan arti pentingnya sebuah pengelolaan sampah, baik dari reduce, reuse maupun recycle. Sebenarnya kalau ke arah 3R, ke arah apa yang namanya, sudah banyak kita lakukan, ke arah pengelolaan sampah. Sampai dengan entrepreneur itu kita pernah di posisi itu. Tapi ya itu, akhirnya sudah lewat lagi begitu. Sampai sekarang ini di inquiry kolaboratif kita berusaha di kokurikuler itu di lintas disiplin ilmunya itu kita mengambil tema besarnya lingkungan, Pak. Maka saya terima kasih sekali, siapa tahu nanti Pak Tunggul kita undang sebagai narsum tapi secara online begitu nggih Pak Tunggul nggih. Tapi saya minta izin dulu sama Bu Cucu sama Pak Catur. Ya. Nah, itu biar nanti itu insight-nya dapat, kemudian tahu manfaatnya seperti itu. Itu saja Bu Riana. Terima Nggih, kasih Bu Riana, Mbak Riana. nggih. Dari Oke, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Panggilnya Dek wabarakatuh. dulu. Nggih, hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian, 3 penanya. Belum ada, nggih. Itu dulu nggak apa-apa, Bu Oh, Riana. nggih. Nggih, nggih. Mungkin dari Bu Rini, monggo Pak Tunggul. Nggih. Baik, terima kasih Silakan. Bu Rini. Luar biasa. Ini memang kasus yang perlu kita refleksikan bersama-sama. Jadi tentu tantangannya sangat berbeda ya. Jadi saya mau kasih disclaimer dulu bahwasanya saya juga mungkin ketika di sekolah juga akan menghadapi tantangan yang sama. Hanya saja kan kebetulan kami tidak di sekolah ya menangani terkait dengan sampah, tetapi kita jadi mitra sekolah. Jadi tantangan yang Ibu Rini sampaikan itu sangat relevan karena saya juga melihat mitra-mitra kami di sekolah beberapa sekolah di Desa Ketapang itu awalnya saya sedih juga melihat kayak gitu karena ketika saya ke sekolah itu berserakan sampah dan nggak ada treatment khusus gitu ya. Kalau Bu Rini mungkin bersyukur karena sudah ada teknologinya, sudah ada pembiasaannya sebenarnya. Tinggal bagaimana menumbuhkan kesadaran itu. Nah, kalau pengalaman di tempat kami sebenarnya adalah salah satu cara menumbuhkan kesadarannya warga itu memang pengunjung terutama ya kita perlu melakukan kampanye yang kreatif sebenarnya. Terutama kadang-kadang kita lupa bahwasanya kalau ingin menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang nggak berbasis data. Seringkali anak-anak hanya dikasih instruksi saja, kadang-kadang nggak dijelaskan apa sih impactnya atau dampaknya. Nah, mereka nggak akan muncul semacam apa ya nilai emosionalnya gitu ya. Kalau bicara soal kesadaran, tentu kita harus menggugah secara emosi juga dan supaya masyarakat atau pengunjung itu betul-betul tahu dampaknya. Dan kalau di tempat kami, kenapa kami berbasis proyek? Ya karena biar tahu bahwasanya sampah yang selama ini kita buang sembarangan itu dampaknya nyata buat lingkungan. Makanya kenapa saya bikin yang namanya River Ranger, Bu. Jadi salah satu River Ranger itu adalah eksplor alam yang tadi saya jelaskan. Saat terjun tuh anak-anak ke sungai langsung begitu. Jadi mereka bisa melakukan refleksi itu. Selain dia menemukan sampah, karena nanti dia tugasnya, saya kasih tantangan tuh anak-anak supaya dia betul-betul punya kesadaran yang baik dari dalam dirinya begitu ya. Ketika datang ke sungai di sebelahnya Integrated Farming Ketapang itu, kamu harus menemukan satu, selain keanekaragaman hayati yang ada di bantaran sungai, yang kedua, dia harus diajak untuk menemukan sebanyak mungkin sampah dan menuliskan jenis-jenisnya begitu. Jadi mereka melakukan itu begitu. Nah, setelah baru jalan beberapa meter begitu, karena itu kan kapasitasnya setiap kelompok itu kan masing-masing hanya satu kresek, satu tas kresek ya, satu kantong plastik begitu. Nah, ketika dia ngambil itu, wah, baru jalan beberapa meter saja, itu anak-anak sudah banyak sekali menemukan jenis sampah begitu. Dan itu akhirnya dia merefleksikan, wah, ketika dapat sampah, misalkan ada popok, kemudian ada apa namanya sampah deterjen dan sebagainya, di perjalanan itu mereka berdiskusi, kenapa sebanyak ini ternyata sampah di sungai. Lalu
mereka menganalisis setelah selesai melakukan kunjungan, mereka menganalisis, merefleksikan hal tersebut. Ternyata mereka sadar bahwasanya sampah itu ya datangnya dari kita semua begitu. Dan anak-anak menyampaikan itu mempresentasikan seluruh pengalaman belajarnya selama di sungai begitu. Selain dia tadi bagaimana mendapatkan solusi atas sampah plastik tersebut, dia juga mengalami secara emosional, itu pengalaman secara emosional dan bermakna bagi anak-anak supaya mereka tahu bahwa oh iya, sampah yang selama ini ada itu dampaknya tuh nyata. Dan kita presentasikan berbasis data juga karena kita ukur pH-nya, kita kasih tahu risetnya dan sebagainya. Sehingga secara komprehensif pengunjung itu akhirnya bisa menjadikan semacam apa ya, tuntunan gitu. Oh ya, ternyata sampah ini nyata dampaknya. Dan tentu bicara soal kesadaran, Bu Rini, nggak mungkin setelah keluar dari integrated farming ketapang dia langsung berubah perilakunya, tidak. Itu sebabnya kita perlu kerjasama juga sama orang tuanya, begitu ya. Maka kita dorong supaya orang tuanya juga harus belajar bagaimana pembiasaan mengelola sampah di rumahnya. Jangan-jangan perilaku membuang sampah di sekolah yang sembarangan itu berangkat juga dari keluarganya, begitu. Nah, itu menjadi masalah juga kalau misalkan di keluarganya sendiri tidak punya wawasan tentang lingkungan. Sehingga perlu dikolaborasikan antara orang tua, sekolah, dan komunitas. Nah, salah satunya adalah melalui forum integratif farming pertama atau wisata literasi yang kita desain itu, tidak hanya anaknya saja yang diharapkan bisa punya keterampilan pengetahuan soal mengelola sampah, tapi orang tuanya kita dorong juga lewat paguyuban, lewat komunitas sekolah, termasuk warga sekolahnya begitu. Mungkin itu pengalaman saya, tentu berbeda dengan pengalaman di sekolah. Mudah-mudahan sedikit ngasih referensi buat Bu Rini. Terima kasih, Pak Tunggul. Mangga, masih ada yang lain mungkin? Jadi Sebentar, Mbak intinya Riana. berbasis data nggih. Sampun Bu Rini? Nambahin. Masih ada yang ditanyakan? Pak Tunggul, ini ngapunten Mbak Riana. Ya, Pak Tunggul, apa pandangan jenengan tentang materi decluttering ini yang hubungannya kan juga dengan lingkungan ya? Apa yang akhirnya nanti itu anak-anak SMA itu merasa, wah saya harus decluttering nih. Karena sekarang Ada. itu banyak sekali misalnya beli barang itu yang tidak dibutuhkan, one and need ya, yang tidak dibutuhkan justru diinginkan, dan itulah yang nanti menjadi akar masalah dari sebuah sampah begitu. Apalagi jajanan dan sebagainya itu sebenarnya nggak butuh begitu. Bahkan sampai berhari-hari itu ada di kelas. Berarti kan itu belum dimakan, Pak. Itu kan luar biasa ya. Nah, boleh enggak sih saya diberi kayak semacam insight tentang decluttering begitu biar nanti saya sampaikan ke anak-anak. Terima kasih Pak. Itu saja. Ngapunten. Baik, makasih Bu Rini. Jadi tentu ini menjadi tantangan ya karena memang sekali lagi Bu Rini sudah menyampaikan kasus yang tentu ini menjadi persoalan di banyak sekolah sebenarnya. Sehingga salah satu skill yang paling memungkinkan untuk dilakukan sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwasanya produk-produk yang kita konsumsi juga harus ramah lingkungan. Nah, kita memang mendorong supaya eh, harusnya sebenarnya harus ada kebijakan yang berbasis sekolah yang mana kalau misalkan bikin kegiatan itu mulai menggunakan mengurangi sampah plastik. Misalkan sudah menggunakan tumbler dan sebagainya. Nah, itu perlu disuarakan bersama-sama dan disusun SOP-nya sebenarnya. Nah, di tempat kami, di yayasan kami itu sudah ada SOP sebenarnya, Bu. Jadi, memang harus didisiplinkan melalui SOP supaya warga sekolah itu tahu bahwasanya iklim belajar yang ada di sekolah tersebut memang betul-betul patuh terhadap wawasan lingkungan supaya ini jadi gairah bersama-sama begitu. Kalau tidak ada itu biasanya agak sulit begitu. Dan kebiasaan itu memang harus terus dikampanyekan. Nah, di awal-awal kami juga kesulitan sebenarnya bagaimana membiasakan agar kita mengulangi sampah plastik terutama ketika eh, kunjungan terlalu banyak. Biasanya kalau Rumah Literasi Indonesia itu dapat kunjungan ada pelatihan dan sebagainya itu kadang-kadang di luar ekspektasi gitu ya sehingga seringkali kita kecolongan juga bahwa
harusnya kita memanfaatkan sampah apa namanya produk-produk yang ramah lingkungan. Akhirnya juga ada yang belum mematuhi hal tersebut, terutama para pengunjung. Sehingga ini perlu diatur SOP-nya dan disepakati di awal begitu. Ketika berkunjung ke Rumah Literasi Indonesia mengikuti kelas belajar, maka sudah tahu tuh SOP-nya seperti apa gitu. Mungkin itu sih secara pandangan saya terkait dengan bagaimana supaya orang-orang itu atau istilahnya ekosistem pembelajaran itu Bang, mulai menyadari bahwasanya kita penting untuk melakukan itu diatur dengan SOP sebenarnya. Mungkin itu sementara Bu Rini. Oke, terima kasih Pak Tunggul. Oke. Sampun Bu Rini. Sudah cukup nggih yang jelaskan Pak Tunggul. Masih ada Bu Rini? Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang lain. Kita masih ada waktu. Monggo, silakan. Saya tanya Bu Riana. Kunjih Pak Catur, monggo. Oke, terima kasih Bu Riana. Tadi nyambung ya dengan yang ditanyakan sama Sesrini gitu terkait dengan eh, kalau misalnya di sekolah itu kan di sekolah saya juga sebenarnya program Adiwiyata itu jalan, yaitu seperti juga ada kegiatan bawa tumbler, kemudian kalau jajan di kantin tuh pakai lepek gitu. Kalau di Jawa Timur nama sih kayak piring gitu kan, kayak piring gitu. Tapi nggak dari beling sih, tapi lebih dari plastik nah kayak gitu. Dan itu sih niatnya agar mengurangi sampah juga. Kalau menghilangkan mungkin nggak gitu ya, tapi mengurangi di mana jajan-jajan di sekolah juga sudah tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan pokoknya kemasan-kemasan apapun. Jadi anak-anak nanti pakai capit kemudian masuk ke lepeknya masing-masing dan nanti dibawa ke kelas kayak gitu. Kemudian ada beberapa peraturan-peraturan juga sih. Nah, terkait dengan SOP, SOP-nya yang seperti apa gitu ya Pak Tunggul mungkin bisa memberikan gambaran gitu. Karena otomatis untuk program apapun di sekolah pastinya dari semua guru pun harus include di dalamnya harus saling itu tadi saling sering gembar-gembor, sering dikampanyekan gitu. Tapi tidak semuanya guru itu punya jiwa aware juga ke situ. Nah, mungkin gambarnya SOP yang tadi Pak Tunggu sampaikan tuh gambarnya mungkin bisa seperti apa gitu ya. Mungkin bisa nanti saya terapkan di sekolah agar semua teman-teman di sekolah juga paham gitu kan. Ya sih memang sudah ketika rapat tahunan atau refleksi bulanan gitu memang disampaikan gitu. Tapi memang di sekolah saya juga SOP-nya belum gitu jelas sih gitu. Gitu sih Pak Tunggul. Ya, terima kasih. Baik, Pak Catur, terima kasih. Langsung saja, ini pengalaman di Rumah Literasi Indonesia. Jadi, bagaimana sih cara membuat aturan atau SOP? Yang pertama memang kita perlu memastikan bahwa sekolah juga punya misi yang kuat gitu ya terkait dengan pengolahan sampah, terutama kepala sekolahnya dan pihak guru itu sama-sama memastikan ingin memastikan sekolahnya itu hijau atau bersih begitu. Nah, yang paling sederhana sebenarnya saya ambil contoh misalkan prosedur dalam memilah sampah itu menjadi sangat penting gitu ya. Sampah dipilah menjadi beberapa jenis. Apakah misalkan sekolah nanti sudah menyediakan tempat pemilahan sampah? Nah, tentu saya yakin banyak sekolah yang sudah melakukan itu. Kemudian bagaimana sampah organik itu diolah dan sebagainya. Kemudian harus dikemanakan. Nah, pemilahan sampah itu menjadi salah satu prosedur yang harus diatur begitu ya. Kalau misalkan anak-anak sudah ada fasilitasnya, tinggal ya SOP-nya itu dibuatkan. Tapi kalau belum ada fasilitasnya, tentu sekolah harus mempersiapkan dulu infrastrukturnya. Seperti yang saya bilang tadi, ada tiga komponen yang wajib sebenarnya agar keberlanjutan program pengolahan sampah itu bisa berjalan apa namanya terus-menerus gitu ya, berkelanjutan. Pertama infrastrukturnya diatur tuh. Kalau misalkan belum ada infrastrukturnya ya diadakan tempat sampahnya. Kemudian setelah misalkan ada sampah organik mau dikelola harus dikelola seperti apa? Apakah pakai maggot atau mau dikirim ke bank sampah? Nah, itu juga harus diatur secara SOP. Terus mengumpulkan sampah, bagaimana caranya? Sampah dikumpulkan teratur misalkan oleh petugas atau petugas kebersihan sekolah atau ada relawan di sekolah yang mau bertugas. Nah, itu bisa saja diatur secara di SOP-nya gitu ya. Yang pertama pemilahannya, yang kedua proses pengumpulannya, kemudian yang ketiga ada harus dimintakan atau diolah sendiri gitu ya. Kemudian juga bagaimana ketika ada sampah-sampah residu yang berkaitan sama hal-hal yang tidak bisa didaur ular kayak baterai dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diatur. Jadi hal-hal yang sederhana saja yang dulu diatur supaya
lingkungan sekolah itu tahu, gitu, terutama siswa ya, siswa tahu, gurunya tahu, sehingga nanti kalau misalkan aturan yang sudah dibuat itu bisa betul-betul mengawal ke pembiasaan yang ada di sekolahnya. Mungkin itu yang pertama yang perlu disiapkan itu tadi prosesnya, prosedurnya seperti apa sih, memilah sampahnya seperti apa, kemudian infrastrukturnya tentu disiapkan dulu, mengumpulkannya bagaimana caranya, kemudian kalau misalkan diolah sendiri seperti apa, kemudian kalau mau dibuang juga dibuangnya kemana. Nah itu yang diatur sebenarnya Pak Catur. Jadi yang sederhananya mungkin seperti itu, termasuk juga dievaluasi. Jadi terakhir kalau misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu dievaluasi apakah pengolahan sampahnya sudah atau sampahnya sudah betul-betul bisa diolah secara baik atau anak-anak sudah mulai tumbuh pembiasaannya. Tentu Bapak Ibu sekalian punya ukuran tuh kira-kira bagaimana partisipasi dari siswanya atau guru-gurunya. Mungkin seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan bisa sedikit ada bayangan. Terima kasih Pak Tunggul. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Monggo. Ditunggu sebentar, barangkali masih ada yang mau bertanya. Waktunya kurang 2 menit sih, Bu Oh, iya. Jana. Ya udah. Bisa ditutup aja, Pak Catur? Oke, iya bisa closing Iya. statement dari Pak Tunggul ya. Iya. Statement dari Pak Tunggul dulu, monggo. Baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Catur, Bu Juju, Bu Riana sebagai moderator. Sekali lagi saya senang. Mungkin ini adalah secuil pengalaman yang saya punya. Tentu masih banyak yang harus juga saya pelajari, saya kembangkan ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi terus semangat belajar tentang apapun ya. Dan tentu perubahan itu tidak mudah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian punya tantangan juga tersendiri di sekolah, tapi percayalah bahwasanya jalan perjuangan itu memang harus dirintis sama orang-orang yang berilmu, kemudian dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas seperti Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah kita akan bisa menghasilkan generasi yang berwawasan lingkungan dan siap menghadapi tantangan di era masa depan. Saya kira itu, terima kasih banyak. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunggul dari tadi ya untuk kesimpulan sedikit yang dari Pak Tunggul. Tadi ada 3 komponen supaya bisa berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Ada infrastruktur, ada pengumpulan sampah setelah pengolahan sampah. Yang dari Bu Rini, biar menumbuhkan kesadaran ada kampanye kreatif serta melakukan refleksi, nggih, Pak Tunggul, nggih. Nggih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali kita sampaikan kepada Bapak Tunggul selaku narasumber pada ngopi malam saat ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang telah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat karena sampah itu menjadi apa? Tantangan bagi kita nggih, dalam menghadapi dunia ini. Di mana-mana banyak sampah baik di sekolah maupun di lingkungan kita. Ya. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan sehingga tercipta sumber belajar yang tidak hanya efektif tetapi juga bisa berwawasan lingkungan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan bagaimana caranya dalam kondisi lingkungan sekolah yang bisa menimbulkan kesadaran pada peserta didik kita. Dengan demikian, berakhirlah ngopi semalam pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau banyak kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Tunggul. Mungkin suatu saat kalau kami membutuhkan keterangan dari Pak Tunggul, kami bisa menghubungi Pak Tunggul. Nggih. Iya, Bu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali. Mungkin bisa saya tutup nggih Pak Catur nggih. Nggih, ya. Saya tutup untuk kopi malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu Waalaikumsalam Bu Juju, warahmatullahi silakan wabarakatuh. Bu Juju.